Dugaan kasus ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan Presiden Jokowi sampai hari ini pun tetap menjadi perbincangan publik, teman ya. Data-data yang disampaikan itu sampai hari ini juga menjadi pertanyaan yang belum terselesaikan. Contoh teman ya, kemarin dalam rilisnya yang disampaikan oleh pihak Bareskrim bahwa Pak Jokowi itu lulus Sipenmaru dan ada nama Pak Jokowi di situ. Tetapi teman, kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata Koran Kedaulatan Rakyat pada bulan Ramadan itu menyebutnya bukan bulan puasa, tapi Pasa. Kenapa begitu? Karena Koran Kedaulatan Rakyat itu adalah koran lokal yang ada di kota Yogyakarta yang mengedepankan adalah budaya lokal di sana. Jadi puasa itu kalau di Koran Kedaulatan Rakyat namanya Pasa. Tapi di Bareskrim yang kemarin disebutkan itu puasa. Inilah teman yang menimbulkan satu pertanyaan publik lagi. Kenapa kok ada perbedaan masalah Koran Kedaulatan Rakyat antara satu koran yang menyatakan bahwa Jokowi tidak masuk atau tidak lolos Sipenmaru, tapi koran yang lain itu lolos Sipenmaru. Nah, inilah teman yang menjadi perbincangan dan pertanyaan publik, kenapa sekarang itu kok ada dua versi yang beda-beda. Nah, teman-teman, saya Kang Aman Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi yang sampai hari ini teman, mantan Presiden Jokowi juga belum menunjukkan ijazah aslinya. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, bagaimana sih bentuk dari ijazah mantan Presiden Jokowi? Walaupun sebenarnya teman, kalau kita lihat di internet sudah banyak ijazah Pak Jokowi, tapi itu belum keluar dari mulut Pak Jokowi bahwa itu adalah ijazahnya. Jadi tidak pernah disampaikan. Bahkan kemarin teman, kader PSI juga sudah menyampaikan ke publik, yaitu ijazah asli dari Pak Jokowi. Tapi apakah masyarakat percaya? Juga belum percaya teman, karena belum disampaikan secara langsung oleh Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Dian Sandi, kader PSI itu adalah ijazah asli, maka kalau itu yang mengatakan Pak Jokowi, maka rakyat akan percaya. Tapi sampai hari ini pun Pak Jokowi juga belum pernah menyampaikan bahwa itu ijazah aslinya. Nah, oleh karena itu teman ya, ketika Pak Jokowi belum menyampaikan ijazah aslinya, maka polemik ini akan terus berlanjut teman, belum akan usai. Padahal kemarin teman, pada waktu siaran pers yang dilakukan oleh pihak Bareskrim, itu kesempatan emas untuk menunjukkan ijazahnya. Karena ijazah Pak Jokowi adalah barang bukti yang bisa disampaikan ke publik. Ketika gelar perkara, biasanya teman, memang barang bukti itu disampaikan ke publik. Kalau ada curanmor misalkan, barang-barang apa yang dicuri, barang-barang apa yang menjadi barang bukti itu ditaruh di atas meja, kemudian ditunjukkan ke publik. Tapi ini tidak dengan ijazah Pak Jokowi. Sehingga ijazah Pak Jokowi ini menjadi pertanyaan publik, apakah benar Pak Jokowi punya ijazah? Kalau punya ijazah, kenapa kok tidak berani menunjukkan ijazahnya? Kalau benar ijazah itu asli, mestinya berani menunjukkan. Dan memang teman, kalau kita melihat banyak kejanggalan yang ada di ijazah Pak Jokowi. Nah, teman-teman, salah satu kejanggalan ini diungkap oleh alumni UGM sendiri yang menyebutkan bahwa ada kejanggalan ketika Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya membawa map kuning, lalu map itu dilipat. Karena menurut alumni UGMI teman ya, tidak mungkin ijazah UGM itu bisa dilipat dengan mudah begitu. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya tonton video yang satu ini. Itu apakah ada nggak kejanggalan-kejanggalannya Mas? Boleh nggak diceritakan itu? Ya, sepanjang pengetahuan saya, Pak Jokowi bawa ijazah itu dengan cara dilipat dan dimasukkan dalam stop map. Nah, itu dalam pengetahuan saya, stop mapnya aslinya UGM itu nggak bisa dilipat. Boleh nggak contoh bawa nggak ijazah aslinya? Nah, ini buktinya gini. Nah, nggak bisa dilipat, nggak bisa. Itu yang biru-biru coba diambil Mas. Ada ijazah aslinya kan bisa kelihatan. Nah, ijazah aslinya ya. Boleh ditunjukin Mas, ditunjukin deh. Nah, itu ijazah aslinya, gitu. Itu nggak bisa ditekuk ya Mas ya? Nggak bisa sama sekali. Ini aja. Tapi ketika dibawa oleh Pak Jokowi,
Nah, ini ijazah aslinya Mbak Beni ini. Nah, tapi ketika dibawa itu ditekuk. Iya, sehingga ini barang berharga yang tentunya tidak lazim lah untuk ditekuk, dan UGM sudah menyiapkan produksi ijazah itu dengan map yang tidak bisa ditekuk. Oh, jadi ini stopannya nih yang ada ininya ya? Ya, ini asli dari UGM ya. Ini asli dari UGM-nya ya, ada ini ya. Jadi ijazah itu masing-masing sudah tidak bisa ditekuk, tapi ketika dibawa di Polda itu ditekuk, itu kejanggalan tersendiri. Ada lagi ya Kak? Beliau menggunakan stop map yang warnanya kuning ya? Warnanya kuning. Boleh nggak dilihat Mas di sini? Oh ya. Nah, dilihat ini. Dilihat videonya ketika Nah, ini kan dia dibawa. Nah, kemudian ini ditekuk. Oh, ini yang ditekuk ini. Nah. Oh, itu yang ditekuk ya, Mas ya. Iya. Nah. Jadi stop mapnya model beginian. Sehingga kalau kemudian itu dikasih ijazah asli, nggak muat gitu loh. Ukurannya ya? Ukurannya nggak muat. Oh, jadi ada lebihnya itu ya? Karena ukuran ijazah yang dari UGM itu 35 cm kalikan 25 cm. Sedangkan kalau stop map ini kan hanya untuk mengcover ukuran A4 aja ya. Jadi kalau dimasukin amplop, dimasukin stop map, maka bentuknya akan seperti apa? Akan ada lebihnya ya? Ya, akan ada lebihnya seperti ini, nggak muat. Nah, itu ada lebihnya, kuning-kuningnya itu ya Mas? Iya. Oh, ada lebihnya. Itu kejanggalannya ya? Iya. Oh. Jadi apakah indikasinya itu berarti apa Mas kesimpulannya itu? Ya, dugaan saya Pak Jokowi nggak membawa ijazah asli ketika membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Oh, jadi ijazah aslinya tidak dibawa ya, karena dari ukurannya juga nggak mungkin. Nggak memungkinkan. Nah, kemudian pada posisi membawanya juga nggak bisa ditekuk ya. Dari posisi membawanya tidak menunjukkan itu sesuatu barang yang berharga yang harus dilindungi dengan cara menekuk. Oh, itu ya. Kemudian apalagi yang bisa dilihat Mas Beni terkait dengan katanya repositori ya. Ya, repositori itu apa Mas? Ya, itu data di sistemnya UGM sana. Nah, itu teman salah satu hal yang diungkap oleh alumni UGM sendiri mengenai ijazah yang diduga milik mantan Presiden Jokowi itu tidak mungkin muat kalau dibawa dalam stop map. Jadi stop map yang ditunjukkan itu teman ya, ukurannya itu lebih kecil daripada ukuran ijazahnya. Sehingga kalau ditaruh di stop map itu akan melebihi dari stop map itu sendiri. Jadi stop map kuning itu tidak muat. Dan kita lihat ketika Pak Jokowi membawa ijazah itu memang tidak terlihat ijazahnya atau kertas putih yang ada di dalam stop map tersebut. Nah, logika yang disampaikan oleh alumni UGM ini sangat valid teman ya, bahwa Pak Jokowi itu diduga tidak membawa ijazah asli ketika lapor di Polda Metro Jaya. Mungkin hanya membawa fotokopinya sehingga muat ditaruh dalam stop map. Karena menurut alumni UGMI teman ya, kalau ijazah itu misalkan dibawa, tentu tidak mudah untuk dilipat. Maka secara logika teman, dugaan kita Pak Jokowi tidak membawa ijazah asli ketika lapor ke Polda Metro Jaya. Padahal ini laporan teman yang akan menentukan orang-orang yang dilaporkan oleh mantan Presiden Jokowi, yaitu Rismon, Dr. Tiva, Roy Suryo, dan teman-teman yang lainnya yang akan menentukan nasibnya apakah nanti terbukti bersalah atau tidak. Itu hanya fotokopi teman ya. Bagaimana mungkin laporan tersebut bisa valid teman, karena namanya laporan itu harus benar-benar real, harus asli yang dibawa sehingga bisa menjadi rujukan daripada Polda untuk membuat penyelidikan yang lebih lanjut. Tapi yang dibawa Pak Jokowi adalah kemungkinan fotokopi bukan ijazah asli. Nah, itu teman yang menjadi satu kejanggalan mengenai ijazah Pak Jokowi. Belum lagi kejanggalan yang berikutnya mengenai ijazah Pak Jokowi yang terbit teman-teman ya, 5 November 1985 itu terbit ijazahnya. Namun skripsinya teman ini disahkan tanggal 14 November 1985. Logikanya adalah Pak Jokowi wisuda dulu, kemudian baru skripsi.
Kalau menurut logika, tanggal ijazah keluar atau sahkan itu 5 November, sementara skripsinya 14 November. Itu kejanggalan yang berikutnya, teman. Kemudian kejanggalan berikutnya mengenai Koran Kedaulatan Rakyat, di mana dalam koran itu, teman ya, menyebutkan bahwa Jokowi lolos tes Sipan-Maru. Namun kejanggalannya itu adalah di bulan. Nah, biasanya Koran Kedaulatan Rakyat itu kalau menyebut bulan pada bulan Ramadan itu PASA, PASA. Tapi yang disampaikan pihak Baris Krim itu di situ tertulis puasa. Nah, ini kan kejanggalan. Kemudian kejanggalan yang berikutnya adalah lembar pengesahan dari skripsi Pak Jokowi itu memakai Time New Roman sesuai apa yang disampaikan oleh Rismond Sianipar. Ini juga kejanggalan, teman, karena tahun 1985 kebanyakan mahasiswa itu semuanya menggunakan mesin ketik untuk menulis skripsi. Saya sendiri, teman, alumni 1994 itu masih menggunakan mesin ketik biasa, tidak menggunakan komputer. Apalagi tahun-tahun sebelumnya, teman, tahun 1985 asli itu masih menggunakan mesin ketik, tidak menggunakan komputer. Tapi di lembar pengesahan dari Pak Jokowi menggunakan Time New Roman. Ini sesuatu yang janggal. Oleh karena itu, teman ya, kita berharap agar kasus ini melaju di pengadilan sehingga nanti akan terbongkar siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan kita berharap agar pihak pengadilan ini memutuskan sesuatu yang adil. Jangan sampai orang yang tidak bersalah ditahan di penjara, sementara mereka yang bersalah itu bergembira ria, merayakan kemenangannya. Harapan kita tidak seperti itu. Pengadilan harus meletakkan dasar-dasar sendi-sendi hukum secara adil untuk semua orang. Jadi equality before the law itu harus diterapkan. Oleh karena itu kita berharap pengadilan adalah penjaga ketahanan terakhir proses pengadilan di Indonesia. Harapan kita, teman, pengadilan memberikan keputusan seadil-adilnya. Siapa yang salah itu harus dihukum, siapa yang benar harus kita kasih apresiasi. Itu, teman, yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.